masyarakat Kabupaten Jayapura, bahagia sekali bersama saya Ines Marweri. Jumpa kembali, kali ini kita akan obrol-obrol tentang sebuah informasi yang kami peroleh tentang kawasan tanpa rokok. Ini bisa dikatakan sesuatu yang benar-benar ada perubahan di Kabupaten Jayapura. Seperti apakah itu? Ines sudah kedatangan dua narasumber. Ines perkenalkan dulu, terlebih dahulu ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ines dan seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura yang kami cintai. Apa kabar Pak? Wah, syukur. Jangan ditanya lagi ya. Ya. Pastinya dari ekspresinya sehat. saja udah nampak. Ya. Terima kasih Pak untuk kesediaan waktunya. Berikut ada narasumber kami yang kedua adalah Bapak Arianto, SPD MPD, Kepala BNN Kabupaten Jayapura. Wow, sesuatu banget. Luar biasa. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Ines, rekan-rekan sekalian media Kabupaten Jayapura yang saya banggakan. Selamat berbahagia. Apa yang muncul dalam benak masyarakat Kabupaten Jayapura setelah memperkenalkan dua narasumber ini dengan tema kami kawasan tanpa rokok? Ines langsung akan bertanya nih kepada Kepala Dinas sebagai penggagas, bagaimana sampai hal ini bisa muncul atau inisiatif yang muncul di benak Bapak untuk bagaimana kawasan di Kabupaten Jayapura ini bisa dicanangkan sebagai kawasan tanpa rokok, Pak? Ya, Mbak Ines dan seluruh pendengar di Kabupaten Jayapura ya, dan di mana saja berada ya. Tentu. Pertama, kita tahu bahwa rokok ini ya punya pengaruh yang cukup buruk bagi kesehatan manusia ya. Itu udah diteliti oleh para ahli ya. Jadi bukan kata saya ini. Saya kan bukan ahli ya. Kata para ahli pengaruhnya pada janin ya, pada bayi, pada balita, pada ibu hamil, pada semua kelompok umur itu pengaruh rokok ini, asap rokok ini memang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia ya. Kita tahu bahwa tadi kawasan tanpa rokok ini masyarakat kan ingin tahu sebenarnya apa ya. Iya, benar sekali. Ya, kawasan tanpa rokok ini adalah di suatu tempat ya, kita tetapkan sebagai tempat di mana tidak boleh ada aktivitas merokok, jual beli rokok, memproduksi rokok atau mengiklankan rokok. Jadi tidak boleh di kawasan itu, ya tidak boleh. Jadi bukan saja orang merokok, bukan. Tapi misalnya contoh kalau kita sudah tetapkan kawasan misalnya sekolah atau puskesmas, ya atau rumah sakit itu sebagai kawasan tanpa rokok, maka di situ orang tidak boleh berjualan rokok. Bukan saja tidak boleh merokok, tidak boleh berjualan, tidak boleh ada iklan rokok, ya tidak boleh ada tempat memproduksi rokok. Nah, itulah kawasan tanpa rokok. Kita tahu bahwa Mbak Ines ya, prevalensi merokok di Indonesia itu masih cukup tinggi, terutama yang berbahaya itu pada usia-usia awal ya. Ya, anak-anak misalnya anak SD, SMP ya, anak-anak sekolah kita itu ya prevalensinya di usia awal itu kita dari 7% naik jadi 9%. Kita sedang melakukan penelitian ini di Kabupaten Jayapura, tapi hasilnya belum dikasih. Kemarin oleh ada satu lembaga yang dibantu dari FKM Uncen ya. Mereka kita memberi pembiayaan untuk melakukan penelitian di Kabupaten Jayapura. Kira-kira prevalensinya berapa pada anak-anak sekolah ini yang awal, yang mulai mengenal rokok. Ini kan berbahaya yang mulai mengenal. Yang coba-coba. Ya, yang coba-coba dan mulai mengenal. Apalagi kalau prevalensinya tinggi kan kita mengkhawatirkan kita kan. Harusnya kan anak-anak ini terlindungi, tidak boleh mulai mengenal rokok. Tetapi ya mereka sudah mulai mengenal rokok. Dan yang paling memprihatinkan Mbak Ines dari kegiatan merokok ini di data kami itu dari data BPS ya, Badan Pusat Statistik, ternyata pengeluaran pada orang-orang yang sangat miskin ekstrim untuk membeli rokok itu lebih besar daripada membeli daging, membeli susu atau membeli makanan pokok. Pak, apakah ini benar-benar dunia sudah terbalik atau gimana? Oleh karena itu memang kita ingin membuat ya di Kabupaten Jayapura ini
kawasan tanpa rokok. Kira-kira kawasan tanpa rokok itu kita tetapkan mungkin ada sekitar 8 kawasan. 8 ya? kawasan? 8 kawasan. Oke. Apa saja Misalnya sih, Pak? pertama di tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Itu berarti tidak boleh ada aktivitas merokok, jual rokok, memproduksi rokok atau mengiklankan rokok. Mengiklankan Ya. rokok. Yang kedua di tempat proses belajar mengajar. Itu tidak boleh sama sekali ya, Mbak Ines dan seluruh ini. Itu kita akan tetapkan dengan peraturan daerah nanti, ya. Peraturan daerah sudah kita rancang dan mudah-mudahan di awal 2024 bisa dibahas oleh DPRD kita dan bisa terjadi. Yang ketiga di tempat bermain anak. Contoh kayak misalnya kalau kita punya pusat kota ada tempat-tempat ruang terbuka hijau atau tempat bermain anak di situ tidak boleh ada aktivitas merokok di situ. Ya, Seperti tempat bermain taman anak. gitu Ya, begitu. Yang keempat di tempat ibadah. Tempat ibadah, kita harapkan tempat ibadah tidak boleh ada, ya bagaimana tempat ibadah itu kan kadang-kadang misalnya di gereja ada anak kecil, ada ibu hamil, ada orang-orang yang rentan tidak merokok, tapi kalau di situ merokok orang lain bisa terkena asap rokok, ya tempat ibadah. Yang kelima kita harapkan di angkutan umum, Mbak Ines. Bayangan kita ini masih terjadi ya di Jayapura ini kan, kita naik taksi misalnya dari Sentani ke Abepura, kan seenaknya saja orang merokok, ada anak kecil, apalagi sopirnya Pak, ada bayi, ini sopirnya kalau udah ngerokok kayak gini, ini harus kita atur kan, tidak boleh. Kalaulah dia mau merokok nanti di tempat merokok, tapi pada saat membawa penumpang ini nggak boleh. Ini yang perlu nanti kita atur supaya kasihan kan di dalam itu ada penumpang, ada anak-anak, ada ibu hamil, ada orang-orang yang mungkin tidak terlalu ini dengan asap rokok ya. Itu. Yang berikut yang keenam di tempat kerja, ya di tempat kerja. Itu kita juga akan tetapkan untuk kawasan tanpa rokok. Tempat kerja ya seperti di kantor ya. Mungkin kita akan tetapkan itu. Kemudian yang berikut mungkin di tempat-tempat umum kayak mall ya. Kayak mall, itu kita sudah lihat di mall kan memang tidak ada orang perokok pun masuk, nanti ada tempat khusus disediakan ya. Ke-8 mungkin ada tempat-tempat yang nanti kita sepakati. Misalnya masyarakat umum ini kita sepakati, tempat ini tidak boleh Pak. Ya toh, selain tempat yang tadi kita sebutkan. Kita sepakati sebagai tempat yang nanti tidak boleh merokok. Nah pertanyaannya begini, apakah di tempat-tempat itu, tempat kawasan tanpa rokok itu perlu kita siapkan tempat merokok? Ini kan pertanyaan masyarakat. Iya benar, Contoh kayak misalnya di bandara, bandara kan. Bandara ini kan kalau orang datang ke bandara kan biasanya ada tempat yang ruang kecil disiapkan. Karena sebelum mereka terbang, mereka merokok dulu kan. Karena rata-rata penerbangan kita kan tanpa asap rokok ya, di penerbangan kita. Kalau dulu kita saya ingat dulu kita naik pesawat orang masih merokok dalam pesawat, ya. Sekarang ini kan sudah memang orang patuh ya, biar penerbangan berapa jam mereka tidak akan merokok. Takut mati lah. Bukan takut mati saja ya. Jadi ya ini kita berharap memang kawasan-kawasan ini bisa memberi perlindungan kepada orang-orang yang tidak merokok, minimal begitu. Tapi kita bukan dengan membuat kawasan ini kita melarang orang untuk tidak merokok, bukan. Silakan merokok tapi pada tempat yang sudah ditentukan. Misalnya kalau di kantor nanti kalau perdanya jadi, kita punya kewajiban untuk membuat tempat merokok. Misalnya di tempat luas di luar ya, di bawah pohon atau di sana kita bikin tempat duduk, ya para perokok bisa di sana, bisa berkumpul di sana, kayak begitu. Tetapi sebenarnya kalau ekstrimnya itu sebenarnya kayak di rumah sakit, di puskesmas, di sekolah itu tidak boleh kita siapkan kawasan merokok. Ini hal menarik. Tidak boleh. Ini hal menarik. Iya, karena itu tempat-tempat yang perokok kalau masuk situ ya sudah dia tidak merokok sampai dia keluar. Tapi kalau ada beberapa tempat kayak tadi bandara ya, kayak kantor kan kita nggak bisa sama sekali ya. Misalnya secara ini memperlakukan di tempat fasilitas kesehatan dan di proses belajar mengajar. Nah ini juga kadang-kadang banyak guru kita juga merokok sambil mengajar merokok, kan kasihan anak-anak murid. Iya, ada juga ya, ada pemandangan kayak begini kan. Namanya juga guru. Dan seluruh masyarakat kita sering menyaksikan begitu kan. Ini kan perlu kita atur. Kalau tidak kita atur kasihan, ya warga sekolahnya, kasihan anak-anak murid di dalam sekolah. Nah itu hal-hal yang kami lakukan sehingga
kita memang merancang. Kemarin kita sudah lakukan sosialisasi di banyak tempat. Ya, tim kita ini datang ke sekolah ya, ke puskesmas, ke tempat-tempat pelayanan yang nanti belum sampai ke terminal, belum sampai ke ini, tetapi nanti kalau rancangan perda jadi, ini kita akan datangi semua tempat ini dan perdanya kalau sudah jadi dan ada sanksi dalam perda itu. Ada sanksi. Itu dituliskan begitu. Jadi mungkin juga kita nanti ada kerjasama dengan misalnya Satpol PP ya, Satpol PP sebagai pengawal perda atau dengan kepolisian untuk mengawasi di tempat-tempat yang tidak boleh merokok. Kalau ada orang merokok dia kena denda. Kena CCTV lagi ya, umpamanya. apalagi begitu. Ada CCTV. Tetap supaya ada efek jerah begitu. Misalnya di mobil ada katakan supir merokok di belakang penumpang tidak ini, difoto aja kasih buktinya. Itu bisa didenda begitu kan? Penumpang dendanya sama siapa Pak? Dendanya akan masuk ke kas daerah. Kira sama yang ngelapor. Tidak, yang merokok itu kena denda ya. Jadi si perokok itu dia tidak boleh merokok di tempat-tempat kawasan tanpa rokok. Kalau perda ini sudah jadi, iya toh. Kita berharap masyarakat kita juga kan harus bisa diatur karena ke depan ini kita juga akan masuk dalam kabupaten kota sehat. Salah satu indikator kabupaten kota sehat harus tersedia kawasan tanpa rokok. Wah, keren sekali. Jadi supaya kabupaten kita ini makin sehat gitu. Siapa sih yang tidak mau tinggal di tempat yang sehat? Iya. Orang yang kotor juga mau tinggal di tempat yang sehat. Pasti begitu ya. Jadi kita mari bersama-sama membuat kawasan-kawasan yang sehat untuk masyarakat kita. Baik Pak, tadi dari 8 poin yang Bapak sampaikan ini saya akan tanyakan lagi. Namun sebelumnya ini tanya dulu nih dari BNN Pak, apa pengaruh rokok dengan narkoba Pak? Baik, tapi saya mau apresiasi dulu lah ini ya, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura ini mempunyai inovasi, terobosan membuat kawasan bebas rokok. Ini sesuatu yang luar biasa, Kakak Ines. Nah ini harus mendapat dukungan semua minimal stakeholder. Ini stakeholder kan intelektual semua. Nah, mereka harus mendukung ini. Nah, baru kita edukasi masyarakat supaya juga mematuhi ruang-ruang dan tempat-tempat yang dilarang menggunakan narkotika, rokok. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pengaruh rokok dengan narkoba. Rokok dengan narkoba. Kalau kami di BNN yang menjalankan fungsi tupoksi narkotika itu memang sangat diuntungkan Pak Kadis. Sangat diuntungkan. Kenapa? Rokok ini merupakan salah satu pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Nah itu kenapa? Karena rokok sendiri itu narkoba, bahan adiktifnya. Nah, dan narkoba ini sudah menjadi musuh dunia. Ya, apalagi kita di Kabupaten Jayapura itu musuh kita bersama juga. Nah, dalam tahun ini baru kemarin dan tadi malam itu kita baru tangkap di daerah kawasan sekolah itu penyalahgunaan narkoba dan masih sekolah Pak Kadis. Itu kenapa? Karena mereka sudah terbiasa merokok. Mereka ingin mendapat rasa yang lebih tinggi daripada rokok, yaitu narkotika jenis apapun. Jadi ini memang terobosan luar biasa. Tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada ruang yang dilarang untuk merokok, mereka juga pakai narkoba di situ. Dan ini betul-betul menekan bukan saja prevalensi orang merokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jayapura, tapi narkotikanya juga bisa tertekan. Betul. Seperti itu. Dan memang luar biasa. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terkait dengan inovasi yang digagas oleh Pak Kepala Dinas dan rekan-rekan sekalian untuk mewujudkan kawasan bebas narkotika. Nah, narkotika sendiri itu sudah digunakan di Nimbokrang Pak Kadis. Itu dari kecil karena memang mereka punya hasil panen juga luar biasa dan mereka perokok semua. Nah itu 100 sekian kita tangkap waktu itu dan semua perokok. Nah ini memang rokok ini sudah menjadi fenomena dunia. Lebih banyak orang menggunakan rokok daripada itu hasil penelitian 2018
sampai 2019 yang menggunakan rokok itu hanya 4 ini di Indonesia ya 4%, 4, sekian persen yang menggunakan narkoba, tapi yang merokok 95, sekian persen. Wow. Artinya dampak merokok itu juga berbahaya, akan memicu masalah-masalah sosial yang lain yang diawali dari masalah-masalah kesehatan pribadi dan masalah-masalah keluarga dan masalah kesehatan secara umum Kabupaten Jayapura seperti itu, Mbak. Iya. Bahaya narkoba sendiri Pak untuk anak-anak yang mungkin yang baru mencoba ini, itu kira-kira apa sih dampaknya? Dampak dari narkoba ini Pak? Ya, yang jelas ya dampak dari penyalahgunaan narkotika ujung-ujungnya dia akan mati. Nah itu, tapi sebelum mati dia setengah mati dulu. Dia setengah mati dulu. Nah itu, baik itu kesehatannya, karena kecanduan dari penyalahgunaan narkotika itu kan sama dengan rokok, maunya habitual, maunya terkenang terus, maunya pakai terus. Sekarang 1 batang kalau rokok, nanti 2 batang, 3 batang, 4 batang, dan seterusnya sampai tidak terkendali. Dari situ akan memunculkan masalah-masalah sosial, kriminal, ya pencurian. Yang dicuri apa dulu? Barang yang ada di dirinya, dijual bajunya. Kemarin kita dapat bajunya yang dijual untuk dapatkan ganja. Nah itu yang kami tangkap anak siswa. Nah, setelah itu nanti barang di rumah yang hilang. Barang yang di rumah yang hilang, bapaknya punya barang berharga, laptop dan sebagainya, itu bisa hilang. Setelah itu nanti tetangga punya. Dan sekarang yang lagi booming itu, lagi viral itu kan curanmor, curi motor tukar dengan seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi dampaknya luar biasa. Ya dia akan putus sekolah, dia akan kehilangan masa depan, keluarganya rusak semua. Seperti itu. Baik, dan Pak, iya. ancaman kita ke depan ya bisa masalah pertahanan dan keamanan. Nah itu yang ditakutkan sebetulnya kalau dari segi keamanan. Baik. Itu. Iya, dengan adanya kolaborasi dari semua dinas, semoga ya pencanangan dan perda yang akan ditetapkan ini bisa membawa perubahan di Kabupaten Jayapura. Amin. Pak Ines mau tanya dong, tadi ada 8 kawasan yang sempat disebutkan, seperti di puskesmas, di sekolah. Bagaimana sih bisa memberitahukan kepada pemilik kios yang ada di dekat fasilitas-fasilitas yang tadi disebutkan, supaya mereka tidak bisa menjual rokok? Karena ini kebutuhan ya Pak. Untuk menghadapi tantangan seperti itu, adakah trik khusus? Mbak Ines, saya waktu kuliah S2 di Jogja itu ada mata kuliah namanya kebijakan merokok. Jadi melawan rokok ini kalau kita bikin gimmick seperti menabur garam di laut, tapi kita harus lakukan. Bayangkan aja Mbak Ines dan pemirsa, untuk memproduksi iklan rokok itu ratusan miliar sampai triliun. Betul. Ya, sementara kita untuk melawan rokok biayanya berapa? Hanya Kan sedikit ya. Jadi ya. memang tadi kayak sudah kalau kita lihat iklan-iklan rokok di jalan ya kan. Sebenarnya ada aturan, misalnya di median jalan itu tidak boleh ada iklan rokok. Dia harus di pinggir jalan ya, tapi itu semua kan nanti dengan perizinan, karena itu juga pemasukan daerah, karena pemasangan iklan itu juga pemasukan ke PAD kan. Betul, iya betul. Rokok juga ada cukainya yang masuk ke, jadi begini. Tadi hanya di tempat-tempat itu ya, di tempat yang lebih ekstrim, misalnya fasilitas kesehatan di sekolah itu betul. Kita harapkan kalau dia jadi kawasan tanpa rokok, berarti kan tidak boleh orang jual beli rokok di situ. Ya, atau tidak boleh ada tadi kayak Mbak Ines bilang kios yang menjual rokok di dalam kompleks puskesmas, nggak boleh. Tapi kalau sudah di luar silakan. Begitu ya, karena itu memang kita nggak bisa larang, karena itu ekonomi negara kita juga kan, pendapatan dari ini dilemanya kayak begitulah. Kalau kita bicara rokok itu kan kita apalagi bicara dengan perokok, nanti dia bilang kami ini menyumbang, Bapak bisa terima gaji juga kan bagian dari jadi memang seperti itu. Tetapi mari kita lihat bahayanya yang ditanggung secara beban kesehatan ya. Misalnya pada janin ya, bisa terjadi lahir prematur ya, atau berat badan lahir rendah. Ya, kalau dalam keluarga itu merokok atau apa, ibunya terkena asap rokok ya, bisa terjadi resiko lebih tinggi terkena sindrom kematian mendadak. Ya,
Pada janin bisa kematian mendadak. Bisa terjadi gangguan pernapasan ya, akibat ispa ya, pneumonia atau asma ya, begitu. Pada anak-anak juga paru-paru bisa berhenti berkembang. Pada anak-anak ya, paru-paru bisa berhenti berkembang. Kemudian bisa terjadi gejala penyakit kardiovaskuler ya, bisa terjadi kerusakan gigi ya. Kalau kita lihat pada perokok bisa terjadi kerusakan gigi, masalah otot dan tulang, dan bisa menyebabkan kanker pada anak. Pak, kalau begitu dengan penjelasan yang Bapak sampaikan, mengapa kita kalau lihat di bungkus rokok tuh kan, iya, kalau merokok bisa menimbulkan kanker dan lain-lain. Kenapa tidak? Di situ ditulis kalau ngerokok itu nanti saat sakit mengeluarkan biaya. Jadi mungkin masyarakat ini tidak terlalu takut kepada penyakit, tapi lebih takut mengeluarkan uang untuk kesehatan. Jadi beban yang harus ditanggung oleh kesehatan itu jauh lebih besar, berkali lipat dibanding beban orang merokok. Ya, dia membeli rokok, ya mungkin cukai rokok, ya pemasukan pada negara, tapi bebannya yang harus ditanggung itu jauh lebih besar. Orang kanker paru, orang jantung, itu kan pengobatan jangka panjang nantinya. Dan itu beban pengobatannya bagi keluarga juga berat. Bagi negara juga berat, bagi daerah juga berat, karena harus menyediakan pembiayaan kesehatan. Jadi memang kita berharap ini kita harus mengatur supaya begini. Yang bahaya itu adalah perokok pasif. Iya kan? Kita ini yang menghirup. Itu kan tidak punya imunitas. Kalau saya perokok aktif, saya udah punya imunitas, jadi lebih kuat saya ketika kena asap rokok. Tapi kalau saya tidak merokok, maka ketika kena asap rokok saya lebih rentan. Lebih rentan. Nah, kawasan tanpa rokok ini untuk melindungi orang-orang yang tidak merokok. Itu dia. Nah, ini kita tidak bermaksud untuk membuat orang tidak menjadi tidak merokok, orang perokok supaya tidak merokok, tidak, tapi merokoklah pada tempatnya. Pada tempat yang sudah kita sediakan, sehingga tidak meracuni orang-orang yang tidak merokok, itu kira-kira begitu ya. Karena supaya hak orang-orang yang tidak merokok ini juga dia mendapatkan udara yang bersih. Siapa sih yang tidak mau toh? Nah, tapi ya itu semuanya harus diatur melalui peraturan daerah, dan kita sudah bertemu dengan semua pemangku kepentingan ya. Kemarin tanggal 12 Desember ya kita bertemu semua pemangku kepentingan, kita beritahu bahwa di Jayapura ini kita sedang menginisiasi bahwa nanti akan ada kawasan tanpa rokok supaya orang tidak kaget. Nanti misalnya di hotel kita ada, kalau di hotel itu kan ada kamar kalau kita masuk smoking area atau no smoking. Nah, kalau orang yang merokok tidak minta di kamar yang tidak merokok kan, biasa begitu. Jadi itu termasuk pengaturan kawasan di fasilitas umum, begitu. Jadi kita mengatur supaya jangan orang yang tidak merokok masuk di ruangan orang yang merokok, kasihan kan? Nah, itu yang ini. Jadi makanya kita ingin ini semua di seluruh kawasan ini, yang 8 kawasan yang akan kita tetapkan ini, kita bicara bersama-sama. Misalnya tempat ibadah, kan pemegang otoritas di tempat ibadah itu kan pasti pendeta atau ustadz atau imam di situ kan. Tetapi kita kasih tahu bahwa ada aturannya begini, bagaimana nanti ya. Tapi kan dia pemegang otoritasnya. Kalau misalnya pemegang otoritasnya sendiri perokok, ini kan susah juga. Kita repot kan. Nah, itu persoalan-persoalan yang kita akan hadapi dengan aturan ini. Tetapi nanti ada sanksi-sanksi yang akan diterapkan ya di semua kawasan ini. Dibutuhkan kesabaran juga ya, untuk mensosialisasi. Saya pikir begitu. Dan terima kasih, kayak hari ini Mbak Ines memberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan kepada masyarakat kan. Ini kan satu kesempatan sosialisasi pada masyarakat kita untuk tahu bahwa ya saya sangat yakin masyarakat pasti akan mendukung. Perokok juga akan mendukung juga. Akan mengerti juga bahwa yang diatur ini bukan kita melarang orang merokok, tidak. Tapi kalau dia tidak menjadi tidak merokok itu jauh lebih baik. Begitu. Masyarakat Kabupaten Jayapura, jangan khawatir untuk Anda yang merokok, bukan membatasi, tetapi ada area-area khusus yang akan diberitahukan untuk Anda bisa merokok. Kita akan lanjut untuk bertanya kepada Bapak Arianto. Setelah mengetahui bahwa ada pengaruh dari merokok dengan narkoba, Pak. Selama ini apa yang sudah dilakukan untuk bisa masyarakat mengetahui dari BNN bahwa ternyata ini ada kaitannya nih
merokok dengan ini, adakah edukasi yang diberikan secara intern kepada mungkin ada pelaku yang mengkonsumsi secara tidak sengaja? Mungkin pernah dari pihak Bapak menyampaikan? Baik Kakak Ines, banyak hal yang sudah BNN lakukan di 144 kampung dan 6 kelurahan di Kabupaten Jayapura. Hampir semua kita sudah masuk terkait dalam rangka upaya-upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika. Nah, semua komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk sekolah dari SD sampai perguruan tinggi itu kita masuk. Kita memberikan informasi Pak Kadis bahwa pintu masuk penyalahgunaan narkotika itu adalah pada saat merokok dari usia muda. Bahkan tadi Pak Kadis sudah menyatakan bahwa itu akan mempengaruhi gen. Iya. Nah, pada saat dia merokok, bapaknya merokok, mamanya merokok, terbentuklah gen di janin. Pada usia tertentu dia lahir dan dia tumbuh. Pada saat dia stres, dia gampang menggunakan rokok. Dia tidak bahagia dengan orang tua, dia gampang menggunakan rokok. Nah itu dalam situasi tertentu. Apalagi bapaknya bilang, tolong nak belikan rokok. Sepele, tapi tolong nak belikan rokok. Secara tidak langsung mengajar Anak akan penasaran di situ Mbak Ines. Gimana sih? Dia penasaran ini apa sih? Rasanya seperti apa sih? Bisa saja nanti dari satu bungkus berkurang itu. Coba-coba dulu. Nah, iya. Nah, narkotika juga begitu. Okay. Kalau dia mulai pakai, orang tuanya pakai, ibunya pakai, akan terbentuk gen di dalam janinnya. Pada saat dia lahir, dalam usia tertentu, dalam kondisi tertentu dia merasa tidak nyaman, baik itu di kantor, baik itu di sekolah kalau dia masih sekolah, atau di tempat-tempat tertentu yang tadi yang sudah mulai diproteksi di tempat yang akan bebas dari penyalahgunaan rokok. Dia akan bisa menggunakan. Nah, dengan terbentuknya nanti kawasan-kawasan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok. Mereka boleh merokok di tempat yang lain yang sudah disepakati. Nah, itu kan sangat membantu untuk sedikitnya warga-warga rentan untuk menggunakan narkotika. Mereka tidak akan menggunakan walaupun mereka rentan, tapi tidak punya waktu karena tempat itu sudah dilarang. Akhirnya dia akan mendapatkan kekebalan sendiri, mengurangi menggunakan dan akhirnya juga ini juga nggak penting sih, untuk apa. Begitu pula nanti banyak yang merokok merasa nggak penting, dia tertolong. Saya kemarin merokok 1 bungkus, tapi ternyata saya punya kegiatan banyak di kawasan dilarang merokok, akhirnya rokoknya bisa utuh dan dia merasa nyaman. Orang tidak merokok itu nanti lama-lama rasa enak loh. Ini kalau merokok naik tangganya setengah mati loh Mbak Ines. Iya. Tapi kalau saya terbiasa benar dia akan lari-lari, benar. Napasnya orang kita bilang papa putus-putus satu-satu. Nah, seperti itu. Jadi ini saya sangat luar biasa. Hosa seperti itu. Jadi memang apa istilahnya, satu tali mata uang kan antara narkotika dengan rokok itu adik kakak dekat sekali, 11-12 seperti itu. Jadi tidak usah merokok lah kalau bisa. Pernahkah Bapak saat menyampaikan sosialisasi, mengedukasi kepada masyarakat terkait dengan bahaya pengaruh rokok dengan narkoba, ini respon dari masyarakat gimana Pak? Ya memang ya kita butuh waktu ya, kita butuh waktu yang panjang dan mengedukasi masyarakat. Semua komponen masyarakat itu nggak bisa 1 kali 2 kali, sampai dia paham baru kita berhenti. Nah, itu. Dan setelah berhenti baru mereka merasakan nikmatnya. Mungkin kadang-kadang itu tadi dikatakan oleh Pak Kadis, kita akan berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Ada yang tidak suka, apalagi pedagang-pedagang yang sudah merasa nyaman di tempat itu harus digeser dan sebagainya. Itu juga tantangan untuk kita ke depan itu. Tapi ya saya pikir kita harus maju terus bersama stakeholder yang lain, saling mendukung, tidak boleh tidak, karena ini untuk kebaikan kita. Bisa saja nanti dampak daripada rokok itu bisa saja ke keluarga saya, keluarga Ines. Nah itu. Dan kita menghindari itu. Siap. Nah, itu. Pak Kadis, kesehatan ini mungkin sesuatu yang bisa terbilang tantangan untuk mereka yang merokok. Dengan adanya batasan-batasan, akhirnya mereka menjadi wanti-wanti. Untuk menghadapi kawasan bebas tanpa rokok ini, adakah
langkah-langkah yang diambil, yang dilihat oleh Dinas Kesehatan sendiri bahwa ini adalah sesuatu yang bijak yang harus kita lakukan? Iya, Mbak Ines, kita tahu bahwa memang sesuatu kebijakan yang akan kita terapkan itu ada tahapan-tahapan ya. Tentu. Pertama kan kita sosialisasi ya, sudah kita lakukan di semua tempat ya. Nanti kalaupun perdanya jadi, mungkin waktu pertama menjalankan perda juga kita tidak langsung misalnya eksekusi dengan tadi misalnya diberi langsung diberi sanksi. Tetapi mungkin dengan tahapan-tahapan ya semacam sosialisasi, kita beritahu ya. Kita siapkan sarananya ya, sarana untuk membantu misalnya di tempat kawasan tanpa rokok kita siapkan sarana tempat merokok yang mungkin ada ex-house-nya ya, dan asapnya tidak kemana-mana. Nah itu nanti akan memang dalam rencana kita akan coba, karena kita juga bisa nanti membantu misalnya di sekolah kalau mereka ada banyak yang, kalau sekolah kita harapkan tidak menjadi kawasan itu ya rokok ya. Itu tidak ada tempat merokok lah. Puskesmas tidak perlu. Tapi misalnya di terminal atau di di tempat-tempat umum ya, di misalnya di katakan di tempat bermain anak, yang tempat ruang terbuka hijau begitu-gitu, kita harus memastikan bahwa tempat kawasan yang kita siapkan untuk kawasan merokok itu asapnya juga tidak kemana-mana. Jangan sampai itu kita harus membuat. Jadi ada standarnya kayak di bandara itu kan. Itu standarnya. Jadi ada exhaust. Jadi ada yang memutar dan membuang asapnya. Dia terurai di atas. Terurai. Jadi begitu. Jadi tidak kemana-mana. Jadi kita tidak hanya menyiapkan kawasan, tapi kita juga tidak. Kalau di ruang-ruang terbuka kayak di bawah pohon, kayak contoh kantor saya ini. Kalau saya siapkan jauh di bawah pohon sana sudah aman. Ya, dia tidak akan ke sini kan. Tidak akan mempengaruhi misalnya teman-teman yang tidak merokok di dalam kantor ini. Contoh-contoh kayak begitu. Jadi kita siapkan kayak begitu secara bertahap begitu ya. Jadi kita jelaskan, Anda memasuki kawasan tanpa rokok. Di sini kami menyediakan kawasan untuk merokok. Ada di sudut sini. Itu ada penjelasannya. Nanti petunjuknya, penjelasannya begitu. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang merokok di sana tempatnya. Pak, mengapa tidak mulai dari sekarang mungkin disampaikan di lapangan apel mungkin ya terkait dengan pencanangan kawasan tanpa rokok ini. Artinya kalau kita cuman punya planning dan tidak ada tindakan, menunggu mungkin waktunya akan. Ya. Jadi ini nanti memang betul-betul kalau perda ini sudah jadi, ini akan kita lakukan. Ya, jadi kita ya. Pasti kita akan lakukan ya. Tapi kalau apalagi kita bicara dengan pegawai ini, mereka tanya aturannya mana. Anda bicara aturannya mana, aturan daerahnya. Tapi kalau aturannya sudah ada, kita kasih tahu ini loh. Kita mulai beritahu bahwa nanti kita akan cek di semua kantor ya. Kita masuk di semua kantor, itu pasti. Dengan tim inspeksi nanti. Nanti pasti kalau sudah ada kawasan tanpa rokok, kita akan membuat tim inspeksi. Ya, tim inspeksi di mana di dalamnya ada Satpol PP, ada orang kesehatan, ada ini ya untuk pengawasannya. Supaya kita datang lihat ke kantor-kantor tertentu misalnya apakah sudah seperti yang kita harapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Datang ke sekolah-sekolah tertentu, datang ke fasilitas kesehatan, apakah sudah seperti yang ditulis di Perda. Begitu ya. Apakah sudah diterapkan atau belum. Jangan sampai petugas kesehatan juga masih merokok sambil melayani pasien. Itu kan gawat kan. Gitu. Jadi ini yang nanti akan kita kerjakan, kita lakukan dalam bagaimana membuat kawasan tanpa rokok ini bukan saja perda sebagai kertas yang tertulis, tapi betul-betul di lapangan itu bisa dilakukan, diimplementasikan begitu. Jadi ini yang kita akan kawal. Jadi ketika peraturannya sudah jadi, nanti di aturan itu disebutkan kita akan bentuk tim ya, termasuk begitu. Jadi mengawal sampai ke ini, melakukan sosialisasi, contoh ke sekolah-sekolah. Saat ini kita sudah lakukan ke sekolah-sekolah ya, itu sudah kita kerjakan. Kita sedang menunggu angkanya berapa prevalensi anak sekolah kita di kabupaten. Ini kita sudah dengan kerjasama dengan Uncen kemarin. Ini untuk membuktikan bahwa ternyata masih berbahaya di Kabupaten Jayapura. Misalnya prevalensinya kalau secara nasional kan 99% ya, 9% itu umur 10 sampai 18 tahun. Padahal di RPJMN kita itu sampai 2025 kalau bisa turun sampai 8,7. Nah, kita tidak tahu di Kabupaten Jayapura kondisi kayak apa. Kalau saya
mendengar cerita dari Pak Kepala BNN, kemungkinan bisa lebih tinggi karena anak-anak sekolah kita juga sudah banyak yang merokok dan itu pintu masuknya narkoba. Apalagi kita tahu di Papua ini kan ganja cukup tinggi. Ganja ini kan dihisap Dan terbaik ganjanya di dunia. Terbaik. Jadi kayak gitu kan tantangan kita juga kan, bukan hisap rokok saja. Sekarang orang mabuk juga kadang-kadang datang ke rumah sakit tidak cium bau alkohol, ternyata mabuknya mabuk yang lain. Mabuk narkobanya. Narkoba ya. Jadi kayak begitu ya. Jadi ini hal-hal yang memang harus kita lakukan. Ini tanggung jawab kita bersama. Dengan kalau ada kawasan-kawasan tanpa rokok ini, perokok juga ya tadi Pak Kepala BNN cerita, kalau dia terbang 8 jam, bisa kok dia tidak merokok. Betul. Bisa. Iya kan? Atau kalau bulan puasa. Yang muslim kan perokok banyak ya. Benar. Begitu bulan puasa dia tidak merokok bisa kok. Pagi sampai sore. Kenapa itu Nggak tidak? apa-apa. Kenapa? Ya kenapa? Ya jadi sebenarnya ya itu. Tapi agak susah memang. Karena memang Sudah rokok menjadi ini kebiasaan zat ya. yang adiktif. Ya, Kalau adiktif itu ketergantungan dan itu cukup sulit memang. Kita bicaranya mudah karena kita tidak merokok. Betul. Tapi kalau kita berada di pihak perokok, dia juga mungkin pingin berhenti merokok, tapi seperti apa terjerat, terpenjara, susah. betul. Ya, tapi kalau ada orang yang beberapa teman saya yang saya lihat berhenti merokok, dia mukanya lebih segar, Lebih berseri. lebih segar, ya. Aktivitasnya Itu aktivitasnya lebih ini produktif baik lah. dan rata-rata perokok itu berhenti merokok setelah bertemu dokter spesialis. Atau berada di atas tempat perawatan yang membutuhkan bantuan pernapasan. Di situ Setelah dulu itu baru sadar dia, oh ternyata ini berbahaya sekali. Baik, Tapi Pak. kalau tidak begitu, biasanya kita nasihat saja agak susah juga. Ya. Kayak Karena begitu. berhubung waktu kita sudah semakin mepet nih di sesi terakhir, Pak. Dengan adanya inisiatif dari Dinas Kesehatan untuk apa ya maksudnya? Sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa ada kawasan-kawasan tertentu yang nanti menjadi kawasan tanpa rokok. Mungkin Bapak bisa sampaikan harapan Bapak untuk pencanangannya seperti apa? Setelah itu mungkin Bapak dari BNN sendiri berikan kepada harapan kepada masyarakat bahwa dengan adanya inisiatif yang diambil oleh Dinas Kesehatan yang berkolaborasi dengan stakeholder dan juga semua OPD ini menjadi langkah terbaik untuk kita mengubah wajah Kabupaten Jayapura. Silakan. Iya, jadi kalau saya sebutkan kawasan-kawasan tadi kan masyarakat pasti akan setuju ya. Ya. Kalau kita misalnya di tempat proses belajar mengajar, di sekolah ya, di fasilitas kesehatan, di transportasi umum, di tempat ibadah ya, di tempat kerja, saya sangat yakin ya ini memang harus diatur. Dan mari kita bersama-sama memahami bahwa pengaturan ini untuk melindungi hak perokok dan hak orang yang tidak merokok. Ya begitu ya. Jadi bukan kami bermaksud untuk melanggar hak perokok, tidak sama sekali. Silakan, Anda silakan merokok, tapi merokoklah pada tempat yang sudah ditentukan. Begitu. Jadi Terima bukan. kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis, wah luar biasa. Yang pertama Mbak Ines, seperti apa saya katakan dari awal, saya orang yang paling berbahagia sekali mendengarkan inovasi, terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura yang dipimpin oleh Pak Khairuli. Ini orang tidak pernah tidur ini. Kita banyak penghargaan sekali ya. Mudah-mudahan ini juga bisa kita jalankan ya. Kami juga mengharap ya dukungan semua minimal stakeholder Pak, karena mereka orang intelektual. Dia paham bahwa yang tadi disebutkan pasti harus didukung itu. Dan juga saya mau menyampaikan yang belum merokok enggak usah merokok. Nah itu ya jangan coba-coba karena merokok itu pintu masuk penyalahgunaan narkotika. Dengan dibatasinya dengan ruang-ruang yang dilarang merokok, kita mengharap semua masyarakat Kabupaten Jayapura tambah sehat dan juga tidak pakai narkoba. Mungkin itu. Terima kasih Pak Kepala BNN dan juga Pak Kadis Kesehatan atas waktu yang telah diluangkan. Kita berbagi sesuatu yang benar-benar sangat baik sekali. Bagaimana supaya masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura memiliki kesehatan yang baik. Tujuannya adalah generasi emas di Papua bisa hidup dengan baik.
Setelah mendengarkan ulasan dari kedua narasumber, apakah masih ingin merokok? Oke, dari pembahasan tadi bahwa sebenarnya kami tidak membatasi, dengan adanya pencanangan tidak membatasi para perokok, tetapi ada area tertentu yang akan menjadi batasan-batasan. Jika Anda sudah masuk di sana setelah melihat, jangan sampai kena sanksi. Kami akan kembali lagi di obrolan selanjutnya. Sampai jumpa.